Mampu dan menguasai bahasa isyarat bagi tunarungu ternyata tidak hanya bisa diaplikasikan pada penerjemah di televisi atau di sebuah acara tertentu saja. Salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Vika Kasasmeta atau yang akrab disapa Mpok Vika ini. Berkat kepiawaiannya dalam menguasai bahasa isyarat, dirinya mengabdikan diri untuk membantu para driver ojol tunarungu yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan para customer. Berawal dari rekannya seorang driver ojek online tunarungu yang mendapatkan keluhan bahwa akunnya telah disuspend oleh customer gara-gara kesulitan komunikasi. Dari situlah Mpok Vika bertekad belajar secara otodidak dengan para komunitas tunarungu hingga menguasai 2 bahasa isyarat sekaligus, yaitu Sibi dan Bisindo. Nah, ingin tahu bagaimana kisah Mpok Vika dalam membantu para driver ojol tunarungu ini? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Denny Slim. Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah, pemirsa, seperti biasa kita bakal ngobrol lagi bareng orang-orang hebat. Kali ini kalau kita ingat misalkan kalau lagi mesen ojek online ya, tapi pernah nggak ngalamin ternyata beliaunya ini orang-orang luar biasa yang punya kekhususan, keistimewaan dari Allah. Mereka nggak minta kondisi itu, tapi mereka ada di kondisi itu dan tapi terus masih berjuang, nganterin kita bahkan kemana-mana, dan nggak cuma di nganterin, bahkan ada orang-orang yang sekian banyak meskipun punya keterbatasan, kekhususan, tetap jadi mampu berkarya. Kali ini kita pengen ngobrol ya. Bintang tamu kita ini ada Kak Wida sama Ibu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada isyaratnya waalaikumsalam juga ya. Dan itu tuh doa, Masya Allah. Kalau kita bilang selamat pagi, yang selamat si pagi. Nah, kalau doa, selamat buat semuanya. Bu Vika, Mbak Wida sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cerita-cerita ya, Vika. Panggilannya Bu Vikacu. Betul. Kok bisa jadi Vika? Gimana ceritanya? Sebetulnya kan nama panjangnya itu Vika Kasasmeta kok. Iya. Gitu. Karena terus sepupu-sepupu yang pada manggil Vikacu gitu. Oh gitu. Cuma kalau pakai CU kan kayak yang itu tuh boneka itu ya. Iya, Pikachu. Jadi kata sepupu nyetrum jangan-jangan. Iya. Jadi pakai CHOU gitu. Disambungin kayak gitu aja. Dan sekarang akhirnya bikin komunitas ojol di Fabel. Betul. Gimana ceritanya awalnya? Dan dari kapan? Dan asal muasalnya gimana? Waktu itu awalnya tahun 2017. Saya sudah ada komunitas tapi untuk teman-teman dengar sih gitu kan. Nah kebetulan teman tuli disebutnya ya? Atau teman dengar kalau kita dengar. Oh ya karena yang dengar ya? Iya, kebetulan waktu itu komunitasnya teman-teman dengar dulu tuh. Pas pagi-pagi di grup itu ada yang teriak gitu. Ini ada temen nih, kalau kita dibilangnya tunarungu sih, kalau teman-teman ojol lebih seneng ke tunarungu ya. Gitu, tergantung teman-teman sih masing-masing mau nyamannya dipanggil apa. Ada yang kena akunnya suspend katanya. Hah, jadi dia ojek online-nya? Akunnya. Jadi dia sudah kirim paket, ternyata si penerima tidak merasa menerima gitu. Jadi lapor kan, gitu. Tapi ini harus ditemenin kantor, Po. Ya udah ya, aku aja, aku bilang gitu. Dampingin, aku bilang. Po mau? Ditanya lagi, emang kenapa? Aku bilang gitu. Ih, tapi ini tunarungu, Po. Ya terus kenapa? Aku bilang gitu. Memang sebetulnya aku ada om yang tunarungu juga kan di Bandung. Oh iya. Tapi memang aku awalnya memang nggak bisa bahasa isyarat gitu. Cuma aku memberanikan diri. Aku pikir, dulu kan waktu sama om aja aku tulis-tulis di kertas, di buku kalau mau bicara. Nanti aku coba seperti itulah. Aku pikir gitu kan. Ketik-ketik di handphone gitulah. Yaudah aku memberanikan diri, nemenin dia sampai datengin ke Kemayoran tempat dia ngirim paket, bolak-balik gitu karena memang harus memastikan sebetulnya paket itu sudah sampai atau belum kan gitu. Biar akunnya itu tidak tersuspend lagi, biar kebuka lah, biar dia bisa kerja gitu. Ya udah, pas di situ saya tanya-tanya, "Bang, teman-teman banyak gak?" Aku bilang gitu. Banyak, Po, katanya. Dia masih bisa oral ya, masih ada gerak suaranya dan gerak bibirnya jelas. Yuk bikin grup yuk, wadah ya. Gitu. Ya udah, ayo katanya. Kita berdua dulu nih gitu kan. Jadi akhirnya kebablasan ini dari tadi bantu, malah akhirnya jadi dapat ya tersentuh hati ya. Iya, betul. Gimana kalau assalamualaikum itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan Mbak Wina ini berarti salah satu driver ojol. Iya, betul. Sudah berapa lama
ini? Winda sudah berapa lama daftar Grab? Apa 3 bulan? Baru dia 3 bulan. 3 bulan. Iya. Masya Allah. Terus gimana? Apa diajak atau inisiatif sendiri? Ke Winda ya? Ke Winda. Kamu niatnya pertama mau daftar Grab. Kenapa? Seperti pengalaman Oh, dia seperti mau mencari pengalaman. cari duit. Oh, untuk cari masa uang depan. untuk masa depan. Sehari dapat berapa biasanya? 1 hari dapat uang berapa? Dapat 100 lebih. 100 lebih. 100 lebih ya. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sejauh ini apa aja nih kendalanya ketika lagi ini? Masalah di jalan kalau kamu lagi ojol apa? Pengalamannya. Ada pengalaman. Dikit. Belum salah. Oh, Ya, betul. kadang-kadang Ini. suka salah. Kalau Jalan telepon katanya. nggak bisa. Masalahnya memang Denger. seperti itu. Nggak bisa. Dia nggak bisa telepon dia. Berarti bilang. chat aja, chat. Dia chat Nah, aja. SMS. Heeh. Alhamdulillah. Dan sekarang ini setiap hari ya narik. Tiap hari. Tiap hari. Iya. Masya Allah. Lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Dan Jadi ini pertama terlihat dulu belajar. ceria loh, terlihat menikmati. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang ya. Karena Alhamdulillah. gimana? Senang. Halal, berkah, ketemu banyak orang. Betul. Kadang jadi ketemu orang baik ya. Betul. Alhamdulillah. Dan masih banyak orang baik. Dan Vivika sendiri akhirnya jadi belajar sengaja itu bahasa isyarat. Ya betul. Karena saya pikir saya harus belajar nih. Gitu. Nanti bagaimana cara komunikasi sama mereka ya? Karena kan pada saat misalkan gini di jalan dia, "Po, ini paketnya penerimanya nggak bisa dihubungin gitu." Kasih kan dia VC, Iya. video call ya. Betul. Dia video call. Jadi aku pelan-pelan rutinitasnya pas ketemu modalnya sih kopi plastik ya. Oh. Kopi plastik. Maksudnya kadang Iya, iya. di pinggir jalan gitu. Heeh. Kadang aku di sini, kamu di mana gitu kan. Udah kita ngopi bareng, aku tanya-tanya awal-awalnya. Kalau motor istilahnya gimana, seperti ini, makan seperti itu. Mereka ajarin. Udah Saya tangkap satu Nambah tiap vocab satu ya, kata nambah kata kosakata gitu ya, lah. istilahnya. Walaupun waktu itu umur udah 36 37 ya. Iya. Kayak sulit banget gitu tapi Udah berapa orang sekarang? sudah 600 lebih. 600-an se-Indonesia? Sejabodetabek. Yang sejabodetabek Iya. aja. Kalau yang di luar kota masih 50 sampai 100. Alhamdulillah, pemirsa penasaran ya bagaimana ini perjuangan Bu Vika menaungi 600 orang driver ojol sejabodetabek. Nggak cuma Mbak Winda. Dan Mbak Winda juga gimana perjuangannya ini untuk meskipun ada kekhususan tetap aja dapat nafkah halal dan terlihat bahagia, Masya Allah. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap di Sah, selalu ada hikmah.